Halo teman-teman semua, penikmat cerita horor dimanapun berada. Selamat datang di channel spesial horor. Channel horor yang uploadnya tiap hari, kalau miminnya pas lagi sanggup. Dan pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang bercerita tentang kisah seram boneka bekas tabrak lari. Jadi, buat kalian yang penasaran, simak saja dari awal hingga akhir cerita, karena biasanya kejutan lebih horor ada di akhir-akhir cerita. Selamat menyimak dan salam horor. Narasumber kali ini bernama Mbak Vela, di mana Mbak Vela ingin membagikan sebuah pengalaman horor yang Mbak Vela beserta keluarga kecilnya alami saat baru pertama kali ngontrak di sebuah rumah. Sebenarnya, pengalaman horor ini lebih sering dialami anaknya yang masih 5 tahun, bernama Widya, atau akrab disapa Yaya. Usianya 5 tahun. Tapi terkadang Mbak Vela juga kerap diganggu dengan sosok tersebut. Apalagi sang suami, kerja proyekan dan hampir selalu di luar kota. Mbak Vela sendiri mengontrak di rumah ini lantaran biar dekat dengan mertuanya. Biar mertuanya bisa datang pagi-pagi untuk membantu Mbak Vela jaga Yaya. Karena Mbak Vela sendiri juga berjualan kosmetik online. Jadi, kalau pagi sampai sore Mbak Vela sibuk karena harus packing semua jualannya dan dikirim ke rumah pemesannya. Semua Mbak Vela kerjakan sendiri. Paling sesekali dibantu adik iparnya. Itu pun kalau adiknya tidak sibuk dengan tugas kampusnya. Makanya Mbak Vela berinisiatif mengontrak dan hatinya memilih rumah itu. Tidak taunya di rumah itu tersimpan sebuah rahasia tersembunyi. Tahun 2003, rumah itu disewa oleh seorang pasutri yang kita sebut saja namanya Pak Yuli dan Bu Rima. Mereka memiliki anak sematawayang perempuan yang diberi nama Irna. Saat itu usia Irna masih baru 8 tahun. Sejauh itu tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Hidup keluarga ini begitu menyenangkan. Apalagi Irna yang saat itu masih duduk di bangku SD selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Sehingga Irna kerap mendapat hadiah-hadiah dari kedua orang tuanya. Entah itu snack-snack, coklat, baju baru, ataupun sebuah boneka dan mainan-mainan lainnya. Sekitar bulan Juli 2003, keluarga ini merayakan ulang tahun Irna yang ke-9 tahun. Mereka rayakan sambil mengundang anak-anak kecil yang bertempat tinggal di sekitaran rumah mereka. Pasutri ini berharap supaya di kelas 3 Irna bisa lebih berprestasi lagi dan giat belajar. Makanya mereka gelarkan acara ultah untuk Irna pada waktu itu. Di hari spesial tersebut Irna mendapat sebuah boneka bayi perempuan yang sangat imut. Bayi itu diberi baterai, dan apabila dilepas empengnya bayi itu bisa ngomong, "Mama." Irna senang sekali saat orang tuanya memberikan kado tersebut kepadanya. Bahkan Irna kerap bermain sendiri dengan bonekanya. Irna tidak mengizinkan satupun temannya boleh menyentuh boneka yang sangat dia cintai. Irna benar-benar
menyayangi bonekanya dengan segenap hati. Mungkin Irna begitu lantaran dia ingin punya adik, tapi sayangnya rahim Bu Rima harus istirahat dalam rentang waktu yang cukup lama setelah keguguran yang keempat kalinya. Untungnya Irna bisa memaklumi kondisi ibunya dan tidak lagi merengek. Apalagi setelah dia mendapatkan boneka ini. Berasa sudah seperti mengurus seorang adik. Setiap kali pergi ke toko mainan, yang Irna beli ya peralatan yang sekiranya alat-alat untuk mengurus boneka bayinya. Dia benar-benar begitu menyayangi bonekanya. Hingga kejadian naas itu terjadi menimpa Irna. Tepatnya di bulan Agustus 2003, di mana saat itu sudah masuk tahun ajaran baru dan Irna baru saja mengenakan bed kelas 3-nya. Di hari pertamanya dia masuk sekolah, Irna membawa bonekanya. Mungkin ingin dia tunjukkan kepada teman-temannya kalau dia bisa menjaga bonekanya dengan baik. Namanya juga anak-anak. Pasti pikirannya masih seputar mainan kesayangannya saja. Sebenarnya Irna dilarang untuk membawa mainan ke sekolah. Berhubung hari itu masih baru masuk dan belum ada pelajaran, jadi gurunya membolehkan Irna membawanya ke sekolah. Tapi kalau sudah dimulai pelajarannya, Irna dilarang untuk membawanya lagi. Soalnya takut mengganggu proses belajar mengajar. Irna senang sekali. Bahkan sesekali dia menyisir rambut boneka kesayangannya tersebut. Bahkan beberapa teman Irna ada yang menghampirinya supaya dapat melihat bonekanya lebih dekat. Irna mempersilahkan, tapi dia melarang teman-temannya itu memegangnya. Tibalah jam pulang sekolah. Satu persatu, anak-anak sekolah pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Irna. Dia berjalan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah sambil menggendong bonekanya. Irna kalau berangkat memang diantar, tapi kalau pulang dia sendiri atau bareng teman-temannya. Pada saat dia mau keluar dari pagar sekolah, Irna dihadang oleh anak-anak nakal di sekolahnya. Sebut saja Joko dan teman-teman. Joko sendiri adalah anak kelas 5, tapi dia suka sekali mengganggu murid kelas 1 sampai kelas 6. Bersama gengnya, Joko ini bersikap usil dan beberapa kali membuat anak yang diusilinya sampai terluka. Irna sendiri juga sering mendapat gangguan dari Joko. Sudah dia laporkan ke guru dan orang tuanya. Tapi yang namanya Joko pasti akan terus berulah di sekolah. Siang itu sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Semua anak pulang ke rumah melewati pagar depan, termasuk Irna. Dia berjalan seperti biasa keluar pagar dan dia melihat ada Joko dan teman-temannya di depan sekolah. Irna mengabaikan Joko dan teman-temannya sambil terus berjalan dan ngomong-ngomong sendiri dengan bonekanya. Dia juga sempat berpisah dengan Astuti, teman sebangkunya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi yang namanya Joko, dia usilnya itu random dan di hari itu yang menjadi sasarannya adalah Irna. Joko menghujani Irna dengan kata-kata gila, sinting, tidak waras, dan lain-lain. Sayangnya, Irna abai dengan ucapan Joko dan terus berjalan menjauh. Joko tiba-tiba menjadi kesal melihat gaya Irna. Seolah-olah Joko merasa ditantang, padahal juga tidak. Yang namanya anak SD.
Tapi kalau pikirannya sudah seperti ini, jadi gawat endingnya. Terus Joko berlari mendekati Irna yang mulai nampak berjalan jauh dari Joko. Tiba-tiba, dari belakang, Joko menyahut boneka itu dari tangan Irna. Irna pun kaget. Setelah itu Joko ketawa-ketawa sambil melihat boneka milik Irna dan berucap kalau boneka Irna jelek. Irna marah dan berusaha merebut kembali bonekanya. Joko bukannya langsung memberikan boneka itu, malah dia lempar oper ke sana ke sini. Jadi semisal dilempar-lempar ke temannya, lalu dilempar balik ke arahnya. Terus seperti itu. Terakhir, setelah boneka itu Joko tangkap, Joko langsung lempar bonekanya ke tengah jalan raya. Yang mana jalanan raya itu selalu menjadi jalan alternatif truk-truk besar lewat. Sekolah mereka sendiri memang terletak di pinggiran jalan besar tersebut. Makanya agak bahaya kalau anak-anak yang sekolah di situ tidak diantar jemput orang tuanya. Tanpa rasa bersalah, Joko setelah melempar boneka itu langsung pergi meninggalkan Irna yang menangis. Pas di saat Joko berjalan menjauh, Irna ternyata memilih untuk mengambil bonekanya yang tergeletak di tengah jalan. Irna berjalan menghampiri boneka itu dengan derai air mata yang bercucuran. Waktu dia jongkok dan hendak meraih bonekanya, tiba-tiba ada sebuah truk besar yang melintas dari arah kiri Irna. Truk ini sudah membunyikan klakson berkali-kali ketika posisinya masih jauh dan truk ini diduga ada masalah dengan remnya. Makanya tidak bisa berhenti mendadak dan hanya bisa klakson. Cuma Irna pada saat itu tidak kunjung berlari ke tepi dan malah menangis di tengah-tengah jalan. Akibatnya, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Tubuh Irna terlempar cukup jauh dari posisinya dan langsung terjatuh ke tanah bersimbah darah. Mulut kecil Irna tidak ada hentinya mengeluarkan darah segar. Di tangan kanannya dia memegang boneka kesayangan itu yang kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Di mana supir truk ini melihat di sekitar tidak ada saksi mata, jadi dia memutuskan untuk kabur, meninggalkan tubuh Irna yang sekarat. Padahal di dekat situ masih ada Joko bersama gengnya dan juga masih ada Astuti yang menunggu jemputan ibunya. Truk itu berjalan menjauh dan tidak sengaja menyenggol kembali kepala boneka Irna, sehingga membuat empeng boneka itu terlepas dan bonekanya mengeluarkan kata-kata "Mama" berkali-kali. Melihat itu, Astuti ataupun Joko dan kawan-kawannya langsung berteriak histeris, membuat guru-guru di sekolah langsung keluar menghampiri anak-anak itu. Di mana mereka juga tidak kalah histeris saat melihat tubuh Irna yang bersimbah darah. Tubuh Irna yang malang itu langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa Irna tidak bisa diselamatkan. Irna akhirnya menghembuskan nafasnya sambil memegang boneka kesayangannya. Jenazah Irna dimakamkan di TPU terdekat, sedangkan boneka Irna diperbaiki oleh si ayah, lalu diletakkan di dalam kamar Irna. Sampai akhirnya kedua orang tua Irna memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan memilih pindah. Karena katanya sosok arwah Irna terus-menerus menghantui pikiran mereka setiap hari. Hampir membuat Pak Yuli dan Bu Rima menjadi gila. Takutnya semakin mereka mendapat gangguan tersebut, semakin membuat mereka tidak bisa mengikhlaskan kepergian Irna selama-lamanya. Mereka berdua
memilih pindah tanpa membawa barang-barang Irna sedikit pun. Kasur, mainan, sampai baju-baju dan buku-buku Irna ditinggalkan di rumah itu. Pemilik kontrakan tidak masalah. Toh rumah itu rencananya mau dipakai sendiri oleh yang punya kontrakan. Beberapa hari kemudian, Astuti yang merasa sudah tenang dan mengaku melihat kronologi Irna mengalami tabrak lari, mulai menceritakan kepada orang tua dan gurunya. Awalnya Astuti tidak mau bicara sedikit pun karena saking traumanya. Bagaimanapun, Astuti dan Irna teman dekat. Jadi, Astuti syok melihat teman kecilnya meninggal pas di depan matanya sendiri. Tapi lambat laun, Astuti sudah bisa berdamai dengan dirinya dan dia mulai berani speak up. Mendengar pernyataan Astuti, Joko dan kawan-kawannya akhirnya dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Soalnya pihak sekolah merasa perbuatan Joko dan teman-temannya kali ini sudah keterlaluan sekali. Itu tadi sedikit kronologi seputar sosok Irna. Ini kita akan mulai masuk ke teror-teror yang dialami oleh mereka-mereka yang bersentuhan dengan boneka milik Irna tersebut. 3 teror terepik yang sudah kita pilih. Sebelum kita masuk ke teror yang dialami oleh Mbak Vela sendiri, tidak ada salahnya kalau kita sertakan 2 teror lain yang mana masih ada kaitannya dengan boneka tersebut. Di mana 2 teror ini, orang-orangnya juga tinggal di rumah kontrakan itu dan bersentuhan langsung dengan sosok boneka Irna. Teror yang pertama ini dialami langsung oleh si pemilik kontrakan. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kontrakan ini mau ditempati sendiri oleh yang punya. Jadi setelah orang tua Irna keluar dari rumah itu dan meninggalkan semua barang-barang milik Irna, si pemilik kontrakan tersebut mulai pindah ke situ. Sebut saja namanya Bu Siti dan suaminya Pak Ijul, serta anak pertama bernama Dilan berusia 13 tahun dan Tina berusia 11 tahun. Pada saat melihat kamar Irna penuh dengan boneka dan lain-lain, Tina, anak Bu Siti yang nomor 2, memutuskan untuk tidur di kamar itu. Oh iya, rumah kontrakan itu terdiri dari 3 kamar. Dulu Bu Rima menjadikan kamar nomor 3 sebagai area sholat, tapi kini dipakai Dilan sebagai kamarnya. Awal pindah, tidak ada keanehan. Tapi beberapa hari setelahnya keluarga Bu Siti mulai mengalami gangguan. Terlebih, paling banyak dialami oleh Tina. Hampir setiap maghrib, Tina merasakan panas di tubuhnya, seakan gerah dan kamarnya terasa pengap. Padahal kipas angin sudah menyala tapi masih tetap terasa pengap. Anehnya, hanya terjadi jam-jam segitu sampai subuh. Makanya Tina malamnya kerap kedapatan tidur di ruang tamu seorang diri. Iya, karena dia tidak kuat berpanas-panasan di kamarnya. Suatu hari, tepatnya di hari Minggu, keluarga Bu Siti seperti biasa paginya pergi ke gereja. Tapi hari itu, Tina tidak ingin pergi ke gereja. Jadi yang berangkat hanya Bu Siti, suaminya, dan Dilan. Sedangkan Tina di rumah sendiri sambil terlihat asik memainkan boneka-boneka milik Irna. Sepintas, tidak ada yang aneh saat mereka tinggal Tina seorang diri di rumah. Akan tetapi, sepulangnya mereka dari gereja, mulailah satu keluarga ini melihat sebuah kejadian yang aneh sekali.
Pada saat baru membuka pintu, Ibu Siti melihat Tina sedang duduk meringkuk di pojokan sudut ruang tamu rumahnya. Semua orang heran melihat perilaku Tina yang aneh. Waktu mereka dekati, pelan-pelan Tina mengangkat kepalanya dan semua orang melihat kedua bola mata Tina berwarna putih. Tina mengeram aneh sambil membawa sebuah boneka bayi yang sangat kotor di tangannya. Boneka itu tidak lain merupakan boneka bekas mendiang Irna, benda mati yang menjadi saksi bisu bagaimana Irna meregang nyawa pada hari kejadian itu. Terornya tidak hanya berhenti di situ. Kondisi Irna masih belum sadar sedangkan Pak Ijul masih sibuk membacakan ayat-ayat dari Alkitab yang dipegang ke arah Tina. Tapi kondisi Tina tidak kunjung membaik. Selain itu, kamar Tina tahu-tahu terdengar semua perabotannya saling terlempar ke sana kemari. Semua orang kebingungan melihat keanehan yang ada di rumah hari itu. Kondisi Tina semakin lama semakin aneh. Dia berdiri dan berjalan menghampiri bapaknya yang sedang mencoba membacakan Alkitab untuk menghilangkan arwah yang merasuki tubuh Tina. Tangan Tina langsung mencengkram leher Pak Ijul sampai membuat Pak Ijul mulai kesusahan bernafas. Bukan hanya itu, tapi sosok Tina yang kesurupan ini berteriak ikut membaca ayat Alkitab yang sedang Pak Ijul baca. Semua orang lagi-lagi dibuat terkejut. Mungkin karena sudah merasa geram melihat anaknya itu, Bu Siti langsung menarik tubuh Tina dan menampar wajah anaknya dengan cukup keras, hingga membuat Tina tersungkur di sofa dan dia pingsan. Seketika, perabotan yang ada di kamar Tina berhenti terbanting dengan sendirinya. Langsung semuanya saling tolong-menolong menali tangan dan kaki Tina. Terus mereka membawa Tina ke gereja terdekat. Di sana, Tina dibersihkan dan syukurnya dia dapat terlepas dari ikatan arwah yang merasukinya. Merasa ada yang aneh dengan rumah itu, akhirnya Bu Siti dan keluarganya memilih meninggalkan rumah tersebut. Keluarga Bu Siti memilih pulang kembali ke rumah orang tuanya. Bu Siti tidak cerita apa-apa kepada tetangga kanan kirinya perihal kejadian yang Tina alami. Beliau hanya berkata, kalau ibunya sakit makanya beliau dan keluarganya memilih stay di sana untuk merawat sang ibu. Padahal aslinya ya ada kejadian itu. Makanya Bu Siti memilih mengajak pergi keluarganya angkat kaki dari rumah aneh tersebut. Entah apa yang telah dilakukan Tina kepada boneka ini, sehingga membuat arwah yang bersemayam di dalam tubuh boneka itu menjadi marah kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah Tina dirasuki sama arwahnya Irna? Entahlah. Rumah Bu Siti pun dikontrakkan kembali dan sempat kosong beberapa lama sampai rumah itu dikontrak oleh sepasang pasutri. Ternyata pasutri ini mengalami kejadian yang tidak kalah menegangkan dari apa yang telah dialami oleh keluarga Bu Siti. Pertengahan tahun 2006, rumah milik Bu Siti dihuni kembali oleh seorang pasutri yang memiliki anak perempuan dan usia anaknya masih 2 tahun. Pasutri ini kita sebut saja namanya Pak Yusuf dan Ibu Sari, sedangkan anaknya bernama Dinda. Keluarga ini memutuskan untuk mengontrak lantaran rumah tersebut aksesnya dekat dengan tempat kerja Pak Yusuf kala itu. Apalagi
Harga sewanya terbilang cukup murah daripada rumah-rumah lainnya. Mulailah mereka menempati rumah itu, dan keesokan malamnya keluarga Pak Yusuf menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Yang hadir pun hanya keluarga mereka dan tetangga kanan kiri saja. Acara tersebut juga dibarengi dengan akikohan Dinda. Seminggu, 2 minggu, keluarga ini masih baik-baik saja tinggal di rumah itu. Tapi semakin lama, Pak Sutri ini mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kontrakan tersebut. Karena Dinda kerap terlihat ngomong-ngomong sendiri setiap jam 12 malam ke atas. Kadang ngomong sendiri, kadang juga ketawa-ketawa sendiri, dan bahkan Dinda menangis sendiri dan marah-marah sendiri bersamaan. Waktu Pak Yusuf atau istrinya menyadari hal itu, lalu terbangun dan coba bertanya ke Dinda. Dinda malah diam, tidak menjawab sama sekali. Agak heran juga Pak Sutri ini melihat tingkah laku Dinda setiap tengah malam. Tapi mereka berpikir mungkin anak-anak seusia Dinda memang kerap diisukan memiliki teman khayalan. Makanya mereka tidak terlalu mencemaskan tingkah laku Dinda. Semakin lama, jelas Pak Sutri ini mulai tampak tidak nyaman dengan tingkah laku aneh Dinda. Jadi, ada satu malam di mana Bu Sari memutuskan untuk tidur bersama Dinda di kamarnya untuk memastikan sebenarnya anak mereka ini kenapa. Soalnya Dinda ini tipe anak yang periang. Entah kenapa, sejak menempati rumah itu sikap Dinda terlihat aneh. Dia kalau pagi atau sore diajak berinteraksi oleh orang-orang itu malah diam dan kerap marah. Dinda lebih terlihat muram seorang diri. Tapi anehnya, setiap malam Pak Yusuf maupun Bu Sari justru malah kerap melihat Dinda tertawa sampai terbahak-bahak. Dan itu posisinya dia sendiri di kamarnya. Anehnya, kok selalu hanya di tengah malam. Sampai Bu Sari ini curiga, dikiranya ada seseorang yang menyelundup masuk ke kamar Dinda malam-malam. Kalau anak kecil jelas tidak mungkin tengah malam masih keluyuran. Intinya, pikiran orang tua Dinda ini jadi tidak karuan. Makanya Bu Sari berinisiatif malam itu tidur di kamar Dinda. Sekitar hampir jam 2 dini hari, Bu Sari terbangun mendengar suara Dinda yang tahu-tahu tertawa seorang diri. Tapi di situ Bu Sari tidak langsung membuka matanya. Beliau coba mengintip pelan-pelan supaya Dinda tidak tahu dan beliau masih tetap bisa menyaksikan anaknya ini tertawa dengan siapa. Karena di situ Bu Sari mendengar 2 suara anak-anak. Bu Sari tahu kalau salah satunya adalah suara Dinda, tapi satunya lagi milik suara anak siapa. Waktu Bu Sari mengintip pelan-pelan, Bu Sari bersaksi bahwa beliau melihat ada seorang anak-anak dengan wujud yang menyeramkan sedang bermain boneka bersama anaknya. Mata anak itu putih secara keseluruhan. Kulitnya pucat dan dia memakai seragam SD yang penuh sekali dengan darah. Anak itu tertawa riang bersama anaknya, seolah mereka adalah anak saling memahami. Dinda juga nampak nyaman sekali bermain dengan sosok anak itu. Sifat Dinda juga berbeda dengan sifatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang mencoba berinteraksi dengan Dinda, tapi justru mengalami penolakan. Anehnya, anak ini seperti bisa diterima baik oleh Dinda.
Bu Sari hanya takut anak ini membawa peran negatif ke dalam tubuh kembang Dinda. Cuma, kalau dipikir-pikir lagi, Bu Sari baru tersadar. Anak siapa juga yang dibolehkan keluar rumah tengah malam, apalagi masih memakai seragam. Selain itu, wujud atau tubuh anak ini aneh sekali. Di pikiran Bu Sari hanya terlintas kalimat kalau anak ini bukan anak manusia. Dari situ, akhirnya membuka kedua matanya selebar mungkin dan berusaha meraih Dinda. Akan tetapi, beliau malah mendapati tubuh Dinda sudah tidak ada di atas kasur. Yang ada, Bu Sari malah menemukan sebuah boneka kotor dan setengah rusak berkali-kali mengeluarkan kalimat, "Mama." Dicari empengnya di mana-mana tapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya, Bu Sari membanting boneka itu dan berjalan keluar rumah. Pas Bu Sari membuka pintu utama rumah itu, Bu Sari dibuat sangat-sangat kaget. Masalahnya, beliau menemukan tubuh Dinda tergeletak tidak sadarkan diri di latar depan. Langsung Bu Sari meraih tubuh Dinda dan beliau menggendong masuk kembali sambil berteriak memanggil nama suaminya. Berkali-kali beliau coba panggil-panggil nama Dinda, tapi Dinda tidak kunjung bangun. Malah tubuh Dinda lama-lama menjadi dingin dan Dinda kecil tubuhnya mulai kaku membiru. Artinya Dinda meninggal dunia dengan begitu mendadak malam itu. Kedua orang tuanya mencoba membawa ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Dinda sudah meninggal jauh sebelum dilarikan ke rumah sakit. Pak Yusuf dan Bu Sari syok bukan main. Terutama Bu Sari. Bagaimana bisa Dinda meninggal secara mendadak padahal belum lama beliau masih mendengar Dinda ketawa-ketawa sendiri di kamar. Tahu-tahu pas Bu Sari membuka mata anaknya, sudah tidak ada di kasurnya dan malah tergeletak di latar depan. Ini anak 2 tahun. Bagaimana caranya dia meraih gagang pintu depan dengan sendirinya? Dokter juga melihat ada lebam di kepala Dinda bagian belakang, seolah dihantamkan berkali-kali, entah dihantam ke tembok ataupun di lantai. Terlihatnya seperti dihantam ke sebuah permukaan yang datar. Dinda akhirnya dimakamkan ke TPU yang letaknya dekat dengan rumah ibunya Bu Sari. Setelah 7 harinya Dinda, Pak Yusuf dan Bu Sari memilih pindah dari rumah itu karena kondisi psikis mereka mulai terganggu. Karena boneka bayi yang super aneh itu selalu berbunyi-bunyi sendiri setiap tengah malam. Sedangkan duka mendalam masih dirasakan Bu Sari dan Pak Yusuf setelah kematian Dinda. Makanya mereka memilih pindah untuk ketenangan batin serta jiwa mereka. Tapi mereka sempat menceritakan keanehan-keanehan sebelum kematian Dinda kepada beberapa warga sekitar, supaya mereka tahu bisa jadi sosok itulah penyebab Dinda meninggal secara misterius. Siapa yang telah membunuh Dinda? Akhirnya rumah kontrakan tersebut kembali kosong dan tidak berpenghuni cukup lama. Sempat dikontrak beberapa orang, tapi rata-rata baru beberapa malam sudah tidak betah dan memilih pindah. Hingga akhirnya rumah kontrakan ini disewa oleh Mbak Vela dan suaminya. Di tahun 2016, Mbak Vela bersama keluarga kecilnya memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan itu. Lantaran rumah itu satu-satunya rumah yang disewakan dan lokasinya dekat dengan rumah mertuanya. Mbak Vela memutuskan
menyewa di rumah itu untuk keperluan bisnis online-nya. Selain itu, supaya mertuanya bisa datang membantunya menjaga si anak saat Mbak Vela sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi suaminya kerap mendapat pekerjaan di luar kota. Makanya, kalau sendirian itu sedikit kewalahan, harus bekerja sambil menjaga anak. Anak Mbak Vela, yang akrab disapa Yaya ini, usianya juga masih 5 tahun dan belum lama baru masuk TK kecil. Jarak sekolahnya juga tidak jauh dari rumah kontrakan. Pokoknya, rumah ini benar-benar cocok dengan yang diharapkan Mbak Vela di tengah-tengah situasinya yang super sibuk. Akhirnya, Mbak Vela mulai pindah di rumah itu bersama anaknya sambil dibantu dengan keluarga besarnya. Sang suami tidak bisa membantu karena sedang bekerja di luar kota. 2 hari setelahnya, Mbak Vela langsung menggelar acara syukuran untuk mendoakan dia beserta keluarganya selalu mendapatkan perlindungan saat di rumah sewa tersebut. Ini merupakan kali pertama Mbak Vela menyewa sebuah rumah. Biasa saja, seperti di rumah-rumah pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan Mbak Vela mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tetangga kanan kirinya juga tampak ramah-ramah. Kerap membantu Mbak Vela saat situasinya sedang sibuk atau mertuanya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi, Mbak Vela kerap merasa terbantu dengan adanya para tetangga yang super baik-baik ini. Cuma, Mbak Vela agak aneh ketika para tetangganya ini tidak mau diajak masuk, malah memilih membawa Yaya pulang dan merawatnya di rumah mereka saja. Sampai Mbak Vela buatkan suguhan enak-enak para tetangganya itu tidak kunjung bersedia. Daripada memaksa dan membuat keduanya bertengkar, Mbak Vela memilih diam dan membiarkan saja sikap tetangganya. Toh, rumahnya juga bersih dan tidak bau sama sekali. Setiap ditanya alasan mereka kenapa tidak mau masuk ke rumahnya, para tetangganya ini justru bersikap aneh dan selalu berkata takut mengganggunya saat bekerja. Iya, ada benarnya juga. Tapi kan dia sudah mempersilahkan. Berarti artinya Mbak Vela tidak keberatan. Tapi ya sudahlah, mungkin tradisi mereka seperti itu. Meski Mbak Vela sendiri agak kesal ketika melihat tetangga-tetangga di sekitarnya kerap main bareng entah di rumah siapa dan masuk begitu saja ke rumah tetangga tersebut. Tapi tidak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Ditanya kenapa juga jawabnya tidak jujur. Itu Mbak Vela belum tahu kalau pernah ada sebuah tragedi yang pernah terjadi dengan anak salah satu penyewa lama rumah itu. Sampai tibalah Mbak Vela berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Astuti. Di mana Astuti ini tiba-tiba datang ke rumah Mbak Vela untuk menanyakan pekerjaan. Kebetulan sekali, karena Mbak Vela juga sedang mencari pegawai yang bantu-bantu dia packing dan lain-lain. Selama seminggu kerja bareng Astuti, Mbak Vela merasa cocok hingga keduanya mulai akrab. Terus suatu hari, Astuti kedapatan memegang pintu kamar yang saat itu dipakai tempat tidur Yaya sambil menangis. Mbak Vela keheranan melihat gelagat Astuti dan tangisannya juga semakin lama malah menjadi kencang. Langsung Mbak Vela tenangkan dan dibawa ke ruang tamu. Di situ Astuti cerita semua kepada Mbak Vela, mulai dari kejadian yang dialami oleh sahabat kecilnya sampai rasa rindunya kepada Irna. Barulah di situ
Mbak Vela mengetahui semuanya. Alasan ibu-ibu sekitar tidak mau masuk ke rumahnya, alasan kenapa Yaya setiap malam selalu terdengar ketawa-ketawa sendiri, dan alasan kenapa kamar itu kerap berantakan dengan sendirinya. Yang paling penting adalah alasan boneka anak bayi itu empengnya kerap terlepas sendiri dan selalu mengeluarkan suara "Mama" berulang-ulang setiap tengah malam. Karena kamar itu merupakan kamar bekas mendiang Irna dan semua barang-barang itu adalah milik Irna. Bahkan ada sebuah ukiran nama di salah satu kaki bonekanya yang tertulis Arni. Jika dibalik akan menjadi Irna. Nama itu sengaja diukir di situ oleh Irna karena dia ingin memberikan nama tersebut untuk boneka kesayangannya. Dari cerita yang Astuti sampaikan, hari itu juga Mbak Vela langsung mengemasi semua boneka-boneka dan barang-barang milik Irna. Lalu semuanya diletakkan di kamar nomor 3 dan pintu itu langsung dia kunci dari luar. Takutnya sosok itu mencelakai Yaya, seperti apa yang terjadi kepada anak keluarga Pak Yusuf. Sebenarnya Mbak Vela sendiri takut, tapi dia mencoba tenang, karena seminggu lagi suaminya sudah pulang. Jadi di rumah itu dia tidak hanya berdua dengan Yaya lagi. Ternyata keputusan Mbak Vela mengemasi semua barang-barang Irna merupakan sebuah keputusan yang seharusnya tidak dia lakukan. Sebab di malam harinya, Yaya tahu-tahu menghilang dari kamarnya. Awalnya, Mbak Vela mendengar suara boneka bayi itu kembali memanggil "Mama, Mama" pada malam hari. Mbak Vela mengira suaranya dari kamar nomor 3. Tapi tidak taunya suara itu berasal dari kamar Yaya. Saat Mbak Vela membuka pintu kamar Yaya, kamar itu bentukannya kembali seperti semula sebelum Mbak Vela kemasi. Semua tata letak barang-barangnya sama persis seperti semula. Yang membuat Mbak Vela syok adalah Yaya yang tahu-tahu menghilang dari kamar itu. Anak ini pergi lewat mana? Pintu depan dalam kondisi terkunci dari dalam. Semua jendela pun sama. Lalu, barang-barang ini bagaimana bisa tertata sendiri? Padahal pintunya saja masih dalam kondisi terkunci dari luar. Semua kunci ada di bawah bantal Mbak Vela. Tidak pakai tunggu lama, Mbak Vela langsung keluar rumah sambil berteriak-teriak memanggil nama Yaya. Suaranya yang cukup keras di tengah malam membuat semua tetangganya pada bangun dan keluar rumah. Semua orang membantu Mbak Vela mencari di mana Yaya berada. Dia menangis histeris sambil terus berjalan memanggil nama Yaya yang tidak kunjung ketemu. Hingga tidak terasa, rombongan orang-orang ini melintas di depan sebuah pemakaman warga sekitar. Di tengah keheningan malam, orang-orang ini tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang bayi yang mana sumber suaranya berasal dari tengah-tengah area pemakaman. Mendengar itu, Mbak Vela langsung berteriak sambil berkata, "Pak, Bu, itu suara anak saya, Yaya." Semuanya langsung bergegas masuk ke dalam area makam sambil menyenter ke segala arah. Sampai ada senter salah satu warga yang menyorot ke arah sebuah makam, di mana makam itu merupakan makam mendiang Irna. Lalu semua orang melihat bahwa ada Yaya yang sedang duduk di samping batu nisan Irna sambil terus menangis. Tubuh Yaya seperti kedinginan dan setengah menggigil.
Buru-buru Mbak Vela menghangatkan tubuh anaknya itu dan semua orang bergegas meninggalkan area pemakaman. Malam itu Mbak Vela langsung pergi ke rumah mertuanya bersama Yaya dan mereka tidur di sana. Keesokan paginya, Mbak Vela ditemani mertuanya kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengemasi baju-baju mereka. Tapi mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mana beliau merupakan pengurus kampung setempat. Bapak-bapak ini berkata, alangkah baiknya sebelum pergi Mbak Vela harus minta maaf terlebih dahulu kepada mendiang Irna. Barangkali Mbak Vela melakukan kesalahan sehingga memicu kemarahan dari sosok arwah Irna, sampai membuat Yaya tahu-tahu berada di tengah makam. Karena kalau tidak begitu, mereka takut sosok arwah Irna akan terus mengikuti Yaya dimanapun dia berada. Dengan dibantu para warga, Mbak Vela berziarah ke makam Irna untuk meminta maaf, sembari membawa bunga ziarah dan membawakan boneka milik Irna. Semua orang berdoa di makam Irna supaya semuanya kembali tenang. Terakhir, Mbak Vela meletakkan boneka bayi itu tepat di depan batu nisan Irna, dengan harapan supaya Irna tenang di alamnya, sambil berkata, "Aku kembalikan bonekamu, tapi jangan ganggu anakku lagi." Setelah itu, Mbak Vela baru berkemas dan pindah sementara di rumah kontrakan kecil di depan rumah mertuanya. Tidak apa-apa, kecil. Toh sementara sambil dia mencari-cari info lagi seputar rumah kontrakan yang baru. Menurut kesaksian anggota keamanan kampung yang kerap berpatroli lewat area pemakaman tersebut, masih sering mendengar suara boneka milik Irna yang bersuara "Mama" berulang kali dengan sendirinya. Semua itu terjadi hampir di setiap tengah malam saja. Sampai detik ini, boneka itu masih ada di dekat pusara makam Irna. Hanya saja posisinya kerap berubah-ubah, tanpa tahu siapa yang telah merubahnya. Rumah kontrakan milik Bu Siti juga sampai sekarang masih kosong, belum ada yang menyewa. Dijual juga tidak laku-laku. Sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan barang-barang milik Irna yang masih tertata rapi di dalam bekas kamarnya. Untuk Astuti sendiri, sampai detik ini masih kerja bersama Mbak Vela dan sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Semoga Irna tenang di alamnya. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar kedua orang tua Irna sekarang. Makam Irna sampai sekarang jadi satu-satunya pusara makam yang terlihat paling angker di antara makam-makam lainnya. Apalagi ditambah adanya boneka Irna yang sengaja ditaruh di sana dan suka berpindah-pindah posisi sendiri. Jumpa lagi bersama Mimin yang masih kurang enak badan tapi tetap pengen upload cerita buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang bercerita tentang misteri helai rambut panjang di kamar. Buat kalian semua, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja, buat kalian yang penasaran, silahkan disimak baik-baik. Dan semoga kalian terhibur. Salam sehat
dan sukses selalu buat kita semua. Sebut saja kawanku ini namanya Dodi. Ada satu pengalaman yang pernah dia ceritakan yang bermula dari ketika dia sedang menjalani koas stase penyakit dalam. Dia diharuskan pindah ke sebuah hunian kos yang tidak jauh dari rumah sakit tempat dia menjalani pendidikannya ini. Dodi sendiri adalah seorang yang realistis. Saat kawan-kawan sejawat yang lain sedang bertukar cerita dengan tema-tema mistis, Doni akan pergi berlalu sambil meminta agar teman-temannya muhasabah diri. Aku sendiri tidak banyak membahas cerita mistis dengan si Dodi ini. Semula, kepindahannya di kamar kos sewaan awalnya berjalan normal. Terlalu normal mungkin. Dodi menjalani kehidupan koas seperti stase-stase yang lain, termasuk mengikuti jadwal shift yang menjadi ketentuan wajib dalam menjalani pendidikannya ini. Tidak ada yang aneh sama sekali. Sebelum suatu ketika, saat Dodi sedang membersihkan isi dalam kamarnya di lantai, tepatnya di sudut dekat pintu, Dodi melihat sehelai rambut yang panjang. Tentu saja, awalnya Dodi tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Mungkin saja di kos khusus putra ini ada seorang laki-laki yang memiliki gaya rambut yang panjang, atau mungkin ibu penjaga kos yang sempat mampir ke lantai 2 untuk mengambil sesuatu. Begitulah pagi itu berakhir dan Dodi melanjutkan aktivitasnya. Tapi kemudian hal yang sepele itu mulai menjadi perhatian dari pemuda yang realistis ini. Karena setiap hari ada saja dia menemukan sehelai demi sehelai. Bahkan ada kalanya di bagian-bagian yang sulit dijangkau Dodi, dia menemukan gumpalan dari rambut yang bahkan tidak dia ketahui dari mana. Singkatnya, pada suatu hari, ketika Dodi baru saja kembali dari rumah sakit yang jaraknya bisa ditempuh kurang dari 10 menit tersebut, dia sekilas melihat ke lantai 2 tempat di mana kamar kos miliknya berada. Di sana, di jendela kamar kos sebelahnya, Dodi melihat ada bayangan seorang perempuan sedang berdiri di samping gorden. Dodi hanya berpikir, mungkin penghuni kamar sebelahnya sedang membawa pacarnya. Lagi pula, hal ini bukanlah urusannya. Dodi melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya sendiri. Dia menyusuri lorong, berjalan seorang diri di depan pintu-pintu kamar anak kos yang lain, yang kebanyakan menyendiri dengan segala urusannya masing-masing. Tapi begitu melewati kamar kos yang ada di sebelahnya, Dodi sempat berhenti, memandang ke jendela. Dia terlihat bingung. Bukankah lampu di dalam kamar ini tadi terlihat sedang menyala? Tapi Dodi mencoba menepis apa yang ada di pikirannya. Meskipun kali ini hal ini cukup sulit untuk tidak dipikirkan. Dodi langsung membersihkan diri. Di dalam kamar mandi ia masih kepikiran perihal apa yang tadi dia lihat, yang sepertinya benar-benar nyata. Kamar itu dalam kondisi menyala dengan siluet bayangan seorang perempuan di jendela. Tapi bisa saja Dodi yang salah lihat. Ia hanya terlalu lelah. Ketika air mengguyur wajahnya, Dodi sempat menghentikan gerakan tangannya yang sedang mencelupkan gayung dalam bak kamar mandi. Di dalam pikirannya, ia sempat melihat sosok wanita sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Wanita itu menggunakan
gaun putih dengan rambut menutup wajah. Anehnya, sekujur tubuh tiba-tiba menjadi dingin, bukan karena air, melainkan karena sesuatu yang bahkan Dodi tidak tahu penyebabnya. Menoleh, rasanya enggan. Berbalik, nampaknya hal yang tidak memungkinkan. Dodi melihat jauh ke dalam bak mandi. Dari pantulan bayangan dirinya di air, Dodi merasakannya. Di belakangnya memang ada yang sedang mengawasi dirinya. Hanya saja, kali ini ada seringai dalam senyumannya. Ada perasaan di mana ketika manusia sedang sendiri, merasa ada yang menemani. Hal ini yang benar-benar Dodi rasakan waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika manusia dalam kondisi yang terpojok, maka dia akan melakukan apapun untuk mengalahkan rasa takutnya. Begitu pula dengan Dodi. Dia menekan rasa takutnya, sampai tanpa sebab, dia balik menoleh melihat ke arah pintu di mana dia tidak melihat apapun. Bayangan yang muncul di dalam kepalanya hanyalah hantu-hantu buatan yang mengendap di dalam pikirannya. Dodi membasuh tubuh dan wajahnya dengan handuk. Dia berjalan keluar kamar mandi. Setelah mengenakan semua pakaiannya, bersiap untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat tiba-tiba lehernya terasa gatal dan Dodi menggaruk-garuknya dengan tangannya. Dia menemukan sehelai rambut hitam yang panjang melilit batang lehernya. Dari sejak kejadian itu, kehidupan Dodi berubah 180 derajat. Seperti setiap kali Dodi harus menelpon seseorang, di ujung telepon yang lain Dodi selalu ditanya apa dirinya sedang bersama dengan seorang perempuan. Anehnya, hal ini tidak dikatakan oleh 1-2 orang. Bahkan pada suatu hari, ketika Dodi harus berpapasan dengan tetangga kosnya, beliau diberitahu kalau lebih baik untuk tidak sering-sering membawa perempuan ke dalam kamar, karena lingkungan ini tidak menerima toleransi seperti itu, yang tentu saja membuat Dodi tidak mengerti. Tapi dari serentetan kejadian yang janggal itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Dodi lupakan. Sewaktu ia merasakan sesuatu selip di dalam mulutnya, tangannya mencoba untuk mengambil dari sela antara gigi-giginya. Di sana, Dodi menemukan ada sehelai rambut hitam yang sama. Puncaknya, Dodi jadi lebih sering banyak berpikir sehingga mengganggu jam istirahatnya. Ia juga mulai mencoba mengerti kalau mungkin saja sesuatu yang berbau mistis benar adanya. Sehingga Dodi memutuskan untuk mencari tempat kos lain. Tapi apakah semuanya selesai begitu saja? Ternyata tidak. Karena baru beberapa hari saja Dodi pindah tempat tinggal yang baru. Di bawah lantai, tepatnya di balik kasur matras miliknya, Dodi menemukan gumpalan rambut kusut yang semuanya berwarna hitam panjang. Apa yang menimpa Dodi membuat kawan sejawatnya, Faat, menjadi curiga. Sehingga kawan sejawat keturunan Arab ini bertanya perihal apa yang sedang menimpa dirinya. Konon si Faat bisa melihat kalau di sekeliling tubuh Dodi ada kepulan asap hitam yang beraroma seperti pada ari-ari janin baru lahir. Faat mendengar dengan serius setiap tutur kata Dodi. Entah kenapa, lelaki itu tidak sedikit pun menertawakan Dodi. Sebaliknya, dia tampak sedang berpikir lama. Sebelum Faat memberi sepotong kain berwarna kusam, kain itu ditenun kasar dengan penggalan tulisan bahasa Arab. Faat berpesan kalau menemukan barang sehelai rambut aneh yang Dodi ceritakan tadi, agar dia
meletakkan bagian rambut itu lalu melipatnya di dalam kain ini. Faad juga berpesan agar Dodi meletakkan kain ini di bawah lipatan baju di dalam almarinya. Dodi pun mengangguk mengerti. Seperti yang sudah Dodi duga, di bawah lemari dia menemukan beberapa helai rambut yang dia cari. Dengan cepat dia melakukan seperti apa yang Faad tuturkan. Tetapi ada gejolak yang aneh. Waktu Dodi meletakkan sehelai rambut tersebut di dalam kain, sekilas ada yang tertawa di telinganya. Malam itu jam 7 malam, Dodi beristirahat lebih awal. Entah kenapa sejak tadi badannya terasa panas. Dodi pun tidur dalam kondisi lampu menyala. Namun baru sekelibat dia memejamkan mata, Dodi terbangun dalam kondisi lampu mati. Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi ada yang aneh. Waktu layar handphone menyapu wajahnya, ada pantulan cahaya yang menyapu sekitarnya. Dari sekelumit tempat Dodi merebahkan badannya, ada lekukan di sudut matras kasurnya. Rupanya ada sesosok lain yang sedang duduk tidak jauh dari tempat Dodi sedang tidur. Takut bercampur penasaran. Dari tempat Dodi tidak mungkin menyalakan lampu karena jaraknya yang cukup jauh, sedang ia sendiri begitu yakin ada yang benar-benar sedang duduk tidak jauh dari tempatnya. Dodi pun akhirnya memakai handphone yang ada di tangannya untuk menerangi ruangan. Cahaya temaram dari layar handphone menerangi apa yang ada di depan Dodi. Di sana, dia melihat seorang wanita duduk anggun di atas matras kasur miliknya. Sayangnya, Dodi tidak bisa melihat wajah dari wanita misterius tersebut karena ia persis membelakangi dirinya. Dodi tidak berkata apa-apa, seolah bibirnya disirep oleh sesuatu, ketakutan. Entahlah, karena waktu itu tubuh Dodi sudah mati rasa. Bahkan cahaya handphone sudah bergetar. Barulah ketika sosok itu tertawa, Dodi melihat rambut wanita itu jatuh turun, begitu pula potongan kepalanya. Dodi sebentar melihat kepala wanita itu. Dia melotot dengan senyum yang menyeringai. Wanita itu meliriknya, dan seketika Dodi tidak sadarkan diri, jangankan lari. Berteriak saja rasanya mustahil bagi dirinya yang melihat potongan kepala itu tepat di samping kedua kakinya. Keesokan paginya, Dodi sampai hati harus berlari menemui Faad yang kebetulan baru mau pulang. Dodi langsung menyodorkan lipatan kain pemberian Faad. Faad sebentar memperhatikan Dodi. Dia tahu laki-laki itu sedang dalam masalah serius. Faad seketika membuka lipatan kain tersebut. Di sana, dia menemukan sepotong rambut yang meninggalkan bekas hitam seperti terbakar pada kainnya. Tak lama kemudian Faad baru mengatakannya. Yang mengejar-ngejar Dodi adalah Laiba. Di negara nenek moyangnya, makhluk ini memang gemar menyukai seseorang. Dan itu kemungkinan si Dodi. Faad hanya menepuk bahu Dodi. Kemudian dia bersiap untuk pergi, tapi sebelum pergi tentu Dodi bertanya perihal apa yang harus dia lakukan. Faad lalu berkata kalau Dodi perlu tidur, itu saja. Faad meyakinkan Dodi kalau dia akan minta tolong sama abahnya. Dia tahu harus bagaimana. Siang itu Dodi harus melanjutkan koasnya. Faad sudah mengambil shift malam. Maka shift pagi sampai sore Dodi yang harus menghandle semuanya. Di situ Dodi sempat merasa janggal waktu menemani konsulen di salah satu kamar pasien.
ada satu wanita tua yang terus melotot mengikuti Dodi. Bahkan ketika si konsulen menanyai si wanita itu, beliau lebih banyak diam, hanya melihat ke tempat Dodi dengan sorot mata yang membingungkan. Tapi satu yang Dodi tidak akan lupa adalah wanita tua itu sempat membuka mulutnya. Di salah satu garis giginya ada sehelai benang atau rambut. Sampai malam, badan Dodi sebenarnya sudah terasa letih. Tapi karena alasan khusus dia belum juga pulang. Sementara teman sejawat lain tampak sedang sibuk. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, di mana Dodi menunggu salah satu temannya. Niat hatinya ingin numpang tidur. Sewaktu Dodi berjalan di lorong rumah sakit yang entah kenapa waktu itu lebih sepi dari biasanya, dia melihat seseorang sedang duduk di sebuah kursi tunggu. Seorang wanita yang memakai kerudung dengan tongkat yang disandarkan pada tubuhnya. Dodi berpikir itu mungkin keluarga pasien. Dodi sudah menyampirkan jas dokter miliknya. Niat hati beliau ingin menyapa, tapi Dodi kemudian berhenti. Sewaktu tahu kalau si nenek rupanya sedang dalam posisi tidur. Jadi Dodi pun melanjutkan langkah kakinya. Ia mencari suster agar setidaknya memberi selimut kepada nenek tersebut. Tapi dari langkah selewat itu Dodi mencium aroma melati yang entah dari mana datangnya. Tapi Dodi tetap saja berjalan sendirian. Dan tibalah dia di tikungan lorong saat sadar wanita tua yang sedang duduk itu sudah menghilang begitu saja. Seketika bulu kuduk Dodi langsung berdiri. Langkah kakinya lebih cepat dari biasanya. Bahkan Dodi setengah berlari saat ia tiba-tiba terhalang waktu melewati ruangan yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Baju lengan Dodi ditarik begitu saja oleh seseorang, dan ketika menoleh, wanita tua yang tadi Dodi lihat menatapnya. Wanita tua yang ini adalah wanita tua yang Dodi lihat bersama konsulennya. Suster yang menjaga beliau lalu meminta agar si wanita tua itu melepaskan lengan baju Dodi. Tapi nampaknya si wanita tua yang tidak dapat berbicara dengan jelas itu sedang menjelaskan sesuatu kepada Dodi. Beliau beberapa kali menjambak rambutnya sendiri sambil satu tangannya menarik-narik lengan Dodi. Petugas lain yang melihatnya kemudian ikut membantu, tapi si wanita tua lebih beringas. Dia hanya bisa bicara dengan suara serak. Tidak ada intonasi seperti suara bayi yang meraung. Dodi tentu tidak mengerti. Bahkan sewaktu mereka sudah berhasil menenangkan si wanita tua itu dan membawanya pergi, Dodi sempat melihat dia melirik ke arah Dodi sambil tersenyum yang tidak menyenangkan. Dia menunjuk-nunjuk. Dodi pun angkat kaki pulang. Sebelum menuju ke tempat parkir itulah, Dodi sempat berhenti sebentar. Karena di jalur kegawatan Dodi melihat satu ambulan baru sampai. Dan ketika petugas mulai berkerumun datang, Dodi melihat di atas kereta pasien ada wanita tua sedang terbaring. Kondisi waktu itu tampak urgen. Dan wanita yang sedang terbaring itu adalah wanita tua yang Dodi baru saja lihat di lorong rumah sakit. Dodi seketika mematung sebentar sebelum lehernya mengencang. Ia buru-buru lari sambil menelpon teman sejawatnya. Tampaknya pulang ke tempat kos sama saja bunuh diri. Sampailah Dodi di tempat kontrakan temannya, sebut saja Angge. Dia sempat melihat kedatangan Dodi dari lantai 2. Tak lama setelah dia turun, Angge justru melihat ke arah mobil Dodi dengan tatapan yang aneh. Dodi pun akhirnya ikut melihat.
Ketika dia ditanya ada apa, Angge bilang di kursi sebelah Dodi tadi dia melihat ada wanita rambut panjang sedang duduk. Dia kira Dodi datang dengan seseorang. Dodi yang mendengarnya hanya tersenyum canggung. Lagi-lagi bulu kuduknya berdiri. Jadi tibalah waktu mandi. Dodi sudah melepas semua pakaiannya. Di kontrakan rumah si Angge menggunakan shower, berbeda dengan kos tempatnya. Nah, pada waktu itu suara handphone si Dodi menyala. Ketika diangkat rupanya si Faat. Faat bilang agar kalau nanti ketika Dodi mandi, agar dia menggunakan ember saja. Jangan pakai ubin mandi seperti di kos tempatnya. Katanya hal ini dilakukan agar Dodi bisa lebih tenang saja. Tidak hanya itu saja, nanti malam Faat mau bicara serius dan karena hal ini mendesak, Dodi yang mendengarnya sempat melihat ke shower yang memancarkan air. Tapi setelah handphone ditutup, Dodi berusaha nampak biasa saja. Apa yang Faat katakan soal bak mandi bawah rasanya mengada-ada. Mungkin saja anak itu sedang ingin mengerjainya. Selain itu, kenapa waktunya bisa pas ketika dia sedang mandi? Jadi, sewaktu Dodi membasuh tubuhnya, air turun dari atas kepala sampai ujung kakinya. Lama-lama, di bagian kulit punggungnya, Dodi seperti merasakan ada yang menyentuhnya. Menggunakan ujung jari. Lembut, dari atas leher sampai pinggang. Tapi Dodi masih belum yakin, bisa saja itu air. Tapi lama-kelamaan, rasanya bukan seperti sentuhan lagi, tapi benda kasar yang menggelayut dari atas ke bawah. Dodi merasakan sentuhannya benar-benar mengganggu. Dodi pun berhenti sempat mematikan air shower, namun waktu dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Dodi pun menyelesaikan semuanya. Ia mengambil pakaian miliknya di kamar. Angge sedang menonton TV di ruang tengah. Hanya ada satu kamar tempat Dodi sedang membereskan pakaiannya. Ketika dia mau menyampirkan jas kedokterannya, Dodi melihat ada yang aneh pada saku bagian bawahnya. Ia pun merogohnya dengan satu tangannya. Dan ketika benda itu ditarik, Dodi termangu diam sebelum berteriak yang membuat Angge sampai harus berlari datang. Di sana, dia melihat Dodi melempar jas kedokterannya. Sementara di atas ranjang, ada segumpal rambut berwarna hitam putih. Mungkin karena terbawa emosi, Dodi bertanya di mana dia boleh membakar rambut itu. Tapi si Angge mencoba untuk menenangkan Dodi. Ia belum tahu saja kalau Dodi sedang dalam kondisi tidak stabil. Jadi si Angge mengambil gumpalan rambut itu dengan tangannya membawanya ke belakang. Angge menjelaskan, rambut adalah bagian yang sakral, tidak boleh dibakar. Bahkan di Jawa, rambut itu bagian paling penting yang dimiliki manusia. Tak hanya itu saja, rambut dan gigi adalah dua bagian yang paling lama terurai di tanah. Angge lebih setuju kalau Dodi menguburkannya. Setelah Angge menguburkannya, Angge mengajak Dodi kembali. Ia mau tahu apa yang membuat Dodi sampai harus mau tinggal di sini. Padahal dari jarak rumah sakit saja tempat Dodi lebih dekat. Dodi mau bercerita. Tapi tiba-tiba Angge keluar, katanya HP-nya berbunyi. Dodi mengangguk. Ia lalu merebahkan sebentar tubuhnya di atas ranjang. Siapa yang menduga? Karena mungkin kelelahan, Dodi tiba-tiba sudah tertidur saja malam itu. Dodi baru terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Wajahnya tampak kacau sekali.
Sewaktu Dodi mengecek handphonenya, di layar dia melihat Faat sudah mencoba menghubungi lebih dari 5 kali. Tapi sama sekali tidak tersambung. Dodi mencoba menelpon balik tapi tidak diangkat. Di situ Dodi lalu teringat dengan Angge. Dia tidak tahu kemana anak itu. Maka keluarlah Dodi. Tapi langkah kakinya terhenti di pintu saat tahu Angge sedang duduk di kursi menonton TV. Dodi pun urung memanggilnya. Dodi lalu kembali ke atas ranjang. Di sanalah baru ada chat masuk dari Angge. Angge berkata kalau dia harus jaga malam. Tadi niat hati ingin membangunkan Dodi buat berpamitan, tapi tidak enak karena melihat Dodi seperti kelelahan. Angge sendiri koas beda rumah sakit dengan Dodi. Itulah alasan tempat mereka terpaut jauh. Seketika kaki Dodi merasa lemas. Apalagi suara TV masih terdengar dari ruang tengah. Dodi hanya diam saja waktu itu, badannya seperti mati rasa. Menunggu entah apa, yang bahkan di dalam kepalanya saja tidak terpikirkan apapun. Suara TV kemudian mati. Dodi melihat bayangan di bawah kursi dan waktu itulah terlihat seperti ada yang berdiri di balik pintu. Dalam kondisi yang nyaris membuat Dodi tidak dapat berkata apa-apa. Dodi melihat layar handphonenya. Faat menelpon dirinya. Faat sudah mau memaki tapi Dodi lalu menceritakan kondisinya. Kemudian Faat bilang kepada Dodi untuk tenang. Untuk santai saja, tidak perlu gerasa-gerusuk. Dia menyuruh Dodi sholat malam dulu menenangkan hatinya. Faat juga memberitahu apa saja yang harus Dodi lakukan. Di sini Faat memberitahu Dodi ketika sholat agar kusuk, karena hati yang seperti ini rawan sekali diganggu. Dodi pun menurut. Ia masuk kamar mandi berwudu. Ketika selesai, ia keluar membuka pintu tepat di depan mukanya itulah Dodi dengan bersumpah menyebut nama Tuhan. Menyaksikan seorang wanita yang kulitnya putih seperti tepung, rambutnya panjang sampai menyentuh lantai, dalam kondisi duduk di atas ranjang. Melihat Dodi yang sebelumnya sudah membentangkan sajadah di samping ranjang tempat dia duduk menyisir rambutnya. Faat benar, malam ini harus selesai. Dodi segera menuntaskannya. Meski rasanya tak bisa kusuk karena bagaimanapun hati Dodi masih terbayang wujudnya. Tapi ia mampu selesaikan. Setelah itu, seperti yang dikatakan Fuad, dia mengambil sapu membersihkan kamar itu, sambil membaca apa yang Faat ajarkan. Ada beberapa helai rambut-rambut panjang pendek. Entah ada yang milik Dodi atau Angge, atau sesuatu yang lain. Semua dibuntal di dalam kertas lalu Dodi menguburkannya ke halaman belakang. Tapi Dodi sempat tersentak sewaktu melihat ada seorang wanita tua sedang berdiri di sana. Wanita tua itu, wanita tua yang sama yang Dodi temui di rumah sakit. Dia yang menarik-narik lengan Dodi. Wanita tua itu cuma berdiri, tidak menampakkan sewujud yang membuat Dodi takut. Setelahnya, baru Dodi kembali. Ia tidak lupa membasuh kedua kakinya. Habis itu, Dodi baru mencoba kembali tidur. Lalu, bagaimana wujud wanita yang Dodi lihat? Dia duduk tepat di samping kepala Dodi, membelai rambutnya, terus membelai. Faat bilang keesokan pagi semuanya akan selesai. Tidak akan ada lagi yang mengikuti Dodi. Ketidakpercayaannya yang awalnya memancing makhluk itu. Kesialan yang sama sekali tidak pernah dirinya duga. Benar, keesokan pagi, Dodi terbangun. Dia melihat Angge yang baru saja pulang dengan wajah lelah. Dodi tidak menceritakan perihal apapun.
Pagi itu Dodi kembali ke kamar kos miliknya. Di atas ranjang miliknya Dodi menemukan apa yang dikatakan oleh Faad. Ada 3 putik kembang kantil. Dodi memunguti satu persatu, lalu menguburkannya. Setelah itu, Dodi kembali pindah ke tempat kos yang baru. Kali ini dirinya sedikit merasa tenang. Kembang kantil itu adalah tanda bahwa Laiba melamarnya. Kalau Dodi membuangnya begitu saja itu artinya dia menerimanya. Namun berbeda kalau dia menguburkannya, sebuah penolakan yang halus agar Laiba tidak lagi mengikuti dirinya. Pasca bertemu dengan Faad, dia menyampaikan ada nenek-nenek yang kemarin meninggal katanya sebelumnya. Sempat ada insiden dengan Dodi. Kebetulan ketika detik terakhir si nenek itu pergi, Faad diberitahu segumpal rambutnya diselipkan di saku jas dokternya. Kalau Dodi tahu, rambut itu seharusnya dia simpan karena nenek itu seperti tahu ajalnya tiba dan cara terakhir yang bisa dia lakukan sebagai ucapan terima kasih diterima di rumah sakit ini adalah menemani Dodi dari Laiba. Tapi ya sudahlah, semua sudah selesai. Koas stase ini pun berakhir. Pada koas berikutnya stase lain, suatu hari Dodi menemukan sehelai rambut lagi. Kali ini berwarna putih panjang. Dodi hanya diam saja sebelum menguburkannya di dalam tanah. Tidak apa-apa, karena manusia memang hidup berdampingan bersama mereka.